Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, masih melanjutkan membaca hadis yang menjelaskan tentang bersikap lemah lembut terhadap anak yatim, perempuan, dan orang-orang miskin. Sore ini telah sampai kepada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatimi, orang yang menanggung kehidupan anak yatim, lahu yang dimilikinya, auli ghairihi atau anak yatimnya orang lain, ana dan aku, wahwa maka dia dan aku, itu kahataini seperti ini, fil jannati dalam surga. Wa asara dan telah memberikan isyarah sapa arrawi yang meriwayatkan hadis, wahwa Malik bin Anas, yaitu Malik bin Anas, isyarah bisa babati dengan jari telunjuk, wal wusta dan jari tengah. Rawahu telah meriwayatkan hadis apa Muslimun, Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadis keempat ini mirip dengan hadis yang ketiga yang menjelaskan betapa dekatnya orang yang mengasuh anak yatim dengan Rasulullah nanti di surga. Digambarkan seperti dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah yang direnggangkan, walaupun renggang tapi dekat ya. Kemudian di hadis yang keempat ini bedanya, di sini ada kalimat adalah lahu auli ghairihi, anak yatim yang masih masuk dalam kerabatnya atau anak yatim yang bukan kerabatnya. Maksudnya gimana? Kemarin dalam penjelasan pernah kami sampaikan bahwa yang paling utama mengasuh anak yatim itu adalah ibunya, ya, ibunya. Kemudian kalau misalkan ibunya tidak mampu, adalah kakeknya, baik kakek dari ibu maupun kakek dari bapak. Kemudian pamannya, lalu kerabatnya. Nah, setelah itu baru kemudian orang lain. Artinya, walaupun di masyarakat kita ada panti asuhan anak yatim, tapi itu anggaplah sebagai alternatif terakhir ketika anak yatim itu sudah tidak ada yang mengurus dari kerabatnya. Ibunya nggak mampu, kakek neneknya nggak punya, pamannya juga miskin, misalkan begitu, kerabatnya juga tidak mampu, maka daripada anak itu terlantar, baru kemudian diserahkan ke panti asuhan yatim piatu. Tapi kalau keluarganya anak yatim itu masih ada yang mampu, tentu diasuh oleh keluarganya itu lebih baik daripada diasuh orang lain. Mengapa? Supaya anak yatim itu nanti tidak tercerabut dari keluarganya, punya ikatan kasih sayang dengan keluarganya. Bayangkan kalau misalkan ada anak kecil ditinggal mati orang tuanya, tinggal mati bapaknya maksudnya, kemudian langsung diserahkan ke panti asuhan. Terus dia dari kecil sampai mandiri dididik di panti asuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak kenal dengan kerabatnya, tidak kenal dengan saudara-saudaranya. Ini tidak baik ya. Jadi sekali lagi panti asuhan itu
alternatif terakhir ketika kerabatnya tidak ada yang mampu untuk mengasuhnya. Begitu juga dengan panti jompo. Ya, di masyarakat kita kan selain ada panti asuhan anak yatim piatu juga ada panti jompo. Nah, panti jompo ini juga diperuntukkan bagi orang-orang tua yang tidak punya anak, tidak punya kerabat, tidak punya saudara yang mau merawatnya. Nah, daripada terlantar hidup di jalanan atau tidak ada yang mengurus, baru kemudian dibawa ke panti jompo. Tapi kalau orang itu masih punya anak, tentunya anaknya lah yang wajib untuk merawatnya. Ya, jadi sebagaimana dulu orang tua wajib merawat anaknya, maka ketika orang tua tidak mampu, anaknya yang wajib merawat orang tua. Jangan jadi anak egois, ngejar karir, alasan sibuk, repot, orang tuanya nggak mau merawat, kemudian dipasrahkan ke panti jompo. Itu sungguh durhaka itu, ya, durhaka anak yang seperti itu. Jadi panti jompo itu kalau memang orang tua itu tidak punya anak, tidak punya kerabat, tidak punya keponakan, tidak punya saudara, pokoknya istilahnya papa ya, nggak punya apa-apa. Nah itu baru diserahkan ke panti jompo. Tapi kalau masih punya anak, ya anaknya lah yang wajib untuk merawat orang tuanya. Tapi ya itu kenyataannya ya. Satu orang tua mampu merawat 10 anaknya, tapi 10 anak belum mampu merawat satu orang tua. Sering terjadi seperti itu. Dan rata-rata alasannya repot, ya, ngejar karir, sibuk dan lain sebagainya. Sehingga ketika orang tuanya sudah lemah, sudah jompo, malah diserahkan kepada orang lain, nggak mau merawat sendiri. Ini tidak boleh yang seperti itu. Ya. Jadi ketika orang tua sudah tidak mampu, anaknya lah yang wajib merawatnya. Ya. Sebagaimana dulu ketika kita masih bayi, yang rawat adalah orang tua kita. Jadi itu ya. Jadi walaupun dibolehkan dirawat di panti asuhan, tapi itu alternatif terakhir. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah. Qala, Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisal miskinu, tidaklah orang miskin yang terpuji, alladzi orang tarutuhu yang dia tergoda atamrotu oleh satu butir kurma, wa tamrotani dan 2 butir kurma. Wala lukmatu, dan tidaklah yang menjadikan yang miskin tadi tergoda oleh 1 suapan, wa lukmatani dan 2 suapan. Innamal miskinu, tetapi sesungguhnya orang miskin yang terpuji adalah alladzi orang yata'affafu yang punya sifat ifaf. Ya, ifaf itu orang miskin yang malu meminta-minta. Nah, jadi begini, ya. Kemiskinan itu menjadi sesuatu yang mulia, terpuji dengan syarat pertama, yang miskin itu orang yang beriman. Yang kedua, miskin yang dipuji-puji dalam hadis itu adalah orang miskin yang tidak mau meminta-minta, orang miskin yang malu mengemis, ya, itu yang dipuji, ya. Jadi kalau dalam hadis, dalam ayat Al-Quran ada pujian terhadap orang-orang miskin, itu bukan sembarang orang miskin, tapi orang miskin yang beriman dan yang malu meminta-minta. Istilahnya punya sifat ifaf, ya. Dan ini yang dicontohkan oleh beberapa orang sahabat Nabi yang tinggal di Sufah. Sufah itu emperannya Masjid Nabawi yang sampai sekarang tempat itu masih ada. Dulu di situ ada sekitar 70 orang yang mereka itu secara materi tidak punya apa-apa, tapi imannya kuat, ya, kokoh, dan mereka tidak pernah meminta-minta. Mereka hidupnya diperuntukkan untuk
menunggu perintah dari Rasulullah selama 24 jam. Istilahnya disebut ashabus suffah. Nah, Islam mengajarkan kalau kita ingin bersedekah, bersedekahlah kepada orang miskin yang tidak pernah meminta-minta, gitu. Ya. Jadi para dermawan, para orang-orang kaya, itu kalian kalau mau bersedekah, jangan bersedekah kepada orang miskin yang meminta-minta, tapi berikanlah kepada orang miskin yang malu meminta. Jadi yang malu meminta itu justru yang kita kasih. Nah, dan caranya bukan orang miskinnya yang diundang, ya, bukan orang miskinnya yang diundang, tapi kitanya yang memberikan bantuan dengan mendatangi rumahnya. Dan ini juga berlaku dalam acara-acara santunan anak yatim piatu, ya, karena kita tidak bisa mengantarkan ke rumah masing-masing, panitianya terbatas, anaknya banyak, kemudian terpaksa anaknya itu diundang. Nah, ketika diundang itu juga mereka harus tetap diperlakukan secara terhormat. Artinya ya ditempatkan di tempat yang layak, jangan diasingkan dengan undangan yang lain. Ya, kesannya diasingkan dengan undangan yang lain, datang paling duluan, ya, pulangnya paling terakhir. Kadang-kadang antara waktu nunggunya dengan santunannya tidak seimbang. Ya, dia harus duduk di situ dipajang berjam-jam, ternyata cuma 25.000, cuma 50.000, kasihan itu, ya, kasihan. Jadi harus dipertimbangkan bahwa ketika kita menyantuni anak yatim jangan sampai menjadikan mereka malu. Ya. Cuma sayangnya memang juga anak yatim sekarang jarang yang malu, mereka tenang-tenang saja gitu. Ya. Nah, kalau kita dulu, saya dulu juga yatim, Mbak. Saya umur 7 tahun itu orang tua sudah meninggal. Tapi saya kalau diundang santunan tidak pernah mau datang, walaupun saya miskin. Kenapa? Malu. Ya, malu. Kalau dikasih, diantar di rumah saya terima. Tapi kalau saya suruh ngambil, apalagi dipajang di depan orang banyak, kemudian disantuni, saya tidak mau. Ya, karena memang budaya orang kampung itu punya sifat malu, walaupun miskin dia malu untuk meminta. Ya, jadi dulu tuh begitu. Ya, saya amati orang-orang kampung dulu itu, walaupun miskin tapi mereka punya sifat ifaf, jadi malu untuk meminta. Tapi kalau dikasih mau, tapi kalau disuruh minta tidak bakalan minta. Lebih baik menahan lapar daripada harus meminta-minta. Nah, sifat yang seperti itu sekarang hilang. Ya, sekarang ini hilang. Sekarang ini kalau ada pemberian gratis itu jangankan yang miskin, yang tidak miskin aja ikut antri. Dan kalau tidak kebagian dia marah-marah. Karena sudah sudah kehilangan sifat yata'afaf, itu bahasa Arabnya. Di dalam Al-Quran itu ada pujian buat sahabat-sahabat Rasul yang tinggal di Ashabus Suffah, yaitu yahsabuhumul jahilu aghniya'a minata'afuf. Sampai orang-orang yang tidak kenal itu nganggap mereka itu adalah orang kaya. Kenapa? Karena nggak pernah menampakkan kemiskinannya, nggak pernah meminta-minta kepada orang lain, sehingga yang tidak kenal nganggap dia orang kaya. Nah, Nabi mengajarkan dan menganjurkan kepada sahabat-sahabat yang kaya, kalau dia ingin sedekah kepada orang miskin, berikan kepada ashabus suffah, kepada orang-orang miskin yang tidak pernah meminta-minta, yang malu meminta-minta. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwa miskin yang terpuji itu bukan miskin yang meminta 1 butir kurma, 2 butir kurma, 1 suapan, 2 suapan makanan, itu tidak. Ya, mereka tetap ada di rumah, ya. Tetapi kalau ada yang memberi dia mau menerima, tapi kalau disuruh meminta-minta dia nggak bakalan meminta-minta. Itu orang miskin yang dipuji dalam ajaran Islam, ya. Jadi walaupun dia miskin tapi masih punya rasa malu, ya, rasa malu. Nah, kecuali kalau dia disuruh kerja dulu, setelah kerja dikasih upah dia mau, itu lebih terhormat, ya, daripada datang langsung dikasih sedekah. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa dalam Al-Quran maupun hadis ketika ada pujian buat orang miskin, itu adalah bukan sembarang miskin, tapi ada syarat. Pertama, miskin yang beriman. Yang kedua, miskin yang punya rasa malu untuk meminta-minta.
Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.